sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa? Halaman satu empat, hadis yang ke nomor 17 menawi, ya. Bon kepanggih sedaya, tolong diperhatikan ya. Jadi ngaji itu dirungokne, diperhatekno, terus diangen-angen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslim alal muslim khamsun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu bercerita bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim utawi hak orang Islam alal muslim terhadap orang Islam lain khamsun ada 5. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Nah, salam ini otomatis yang memberikan salam orang Islam ya. Jadi kalau ada orang ghairul Islam salam, itu jawabannya jangan lengkap, cukup waalaikum. Buat ditambahi waalaikumsalam, cukup waalaikum. Ini pernah ya, walaupun salam mereka mungkin assalamualaikum. Kalau di zaman Rasulullah SAW jelas-jelas salamnya bukan assalamualaikum. Aisyah mendengar persis bahwa salamnya orang Yahudi bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Dengan suara lantang Aisyah menjawab waalaikumsalam balagna wa ghadiballahu alaik. Lalu Nabi menegurnya, ya Aisyah malan ya Aisyah. Sing tenang, aja kasar ngono. Qalat alam tasma qaulal Yahudi ya Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Yahudi? Lalu Nabi balik bertanya, alam tasma'i ma'akulu lahu. Lapan gak kerungu tak? Aku jawaban. Saking aluse Nabi jawab sampai Aisyah gak kerungu. Waalaikum. Nah, beberapa waktu yang lalu ini jelasnya salah nulis Pak, bukan sengaja. Ada tengene grup ditutup dengan assalamualaikum. Langsung kalau Japri. Delok tulisanmu yo. Wis bener apa salah apa sengaja? Iku soalnya isine ya maknane ku ndengakno mati. Ngapunten Yai, ngapunten kula mboten niat iku mungkin salah ngetik. Sampai di sini assalamualaikum.
Ya, nek kula yakin salah ngeteke kurang menawa. Mulane nuwun sewu nggih. Niki nak kirim-kirim niki saderenge di petek niku disemak dhisik malih. Tenggale innalillahi kalau tulisan Latin itu wadah sing salah. Jadi in non double, n double, a double. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi soalnya maknanya nggih pun ada, Pak. Sering saya negur tapi masih sering juga ada kekeliruan. Inna lillahi, kita kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kami kepadanya akan kembali. Kalau inna lillahi sesungguhnya bagi Allah, wa inna ilaihi sesungguhnya kepada Allah. Ya sama dengan bedanya mana nih? Ya. Radus salam, menjawab salam. Yang kedua, kalau mau wa iyadatil marid, menjenguk makun. Menjenguk makun. Nanti disampaikan makun sekarang dalam keadaan dioperasi. Ya, semoga Allah cepat memberikan kesembuhan kepada makun sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sebelum sakit. Wa iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, wa itta'ul janaizi, mengantarkan jenazah. Mengantar jenazah, mengirimkan jenazah. Wa ijabatu da'wati, menjawab atau memenuhi panggilan. Selama panggilan kalau mau bukan mengandung maksiat. Wa tasmitul atisi, mendoakan orang yang bersin. Itu pun kalau yang bersin membaca hamdalah. Kalau yang bersin diam ya tidak usah dijawab. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada dua orang sahabat yang kedua-duanya bersin. Yang satunya didoakan oleh Nabi dengan doa yarhamukallah. Sementara yang kedua tidak dijawab oleh Nabi. Lalu yang kedua protes, ya Rasul, kenapa si A kau doakan sementara kami tidak? Jawab Nabi, ya karena dia memuji kepada Allah, sedangkan kamu tidak memuji Allah. Bahkan sampai orang Yahudi pernah dekat Nabi bersin membaca hamdalah, harapannya agar didoakan oleh Nabi dengan doa yarhamukallah. Ternyata doanya Nabi yahdikumullah, bukan yarhamukallah, semoga Allah menunjukkan kamu. Sialan, saya ingin didoakan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi ini hak atau kewajiban orang Islam terhadap orang Islam itu ada 5. Khamsun, menjawab orang yang sedang salam, memberikan salam, menjenguk orang yang sedang sakit, mengantar dan mengirimkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Muttafaqun alaih, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Namun tapi riwayatin li Muslim, sedangkan riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri, kakul Muslim ala Muslim situn, hak orang Islam terhadap orang Islam lain ada 6.
Di sini idza laki tahu nalikane ketemu sira ing muslim pasalim monggo salam sira. Ini yang sudah hilang, Pak. Mulai hilang. Apabila ketemu atau berpapasan dengan seorang muslim berikan salam. Tapi sekarang berubah menjadi klakson. Kadung angel iki. Assalamualaikum. Wa idza da'aka nalikane ngundang sapa mak muslim ing sira fa'ajibu maka penuhi. Nah, jadi kalau fa'ajibu bisa diartikan jawablah, ini adalah panggilan. Kalau dipanggil misalnya Dik, tapi da'a di sini artinya mengundang. Apabila kamu diundang, maka penuhilah undangan itu. Saya pernah menyinggung masalah kalimat Pak Ajibhu. Ya saya tidak sebut nama ustadznya. Ya gara-gara ustadz itu akhirnya terjadi perselisihan. Ada seorang mahasiswa sebelumnya kuliah di salah satu perguruan untuk mendapatkan gelar S1 pindah ke kampus yang lain. Ketika dia masih mau cari D2, setiap kali mendengar adzan pelajaran diberhentikan sholat. Setelah pindah ke kampus yang lain, begitu mendengar adzan tidak ada reaksi apa-apa. Lalu si mahasiswa protes, Pak, sudah adzan, kita nggak sholat dulu. Oh nggak apa-apa, nanti salah sendiri. Yang penting ketika kita mendengar adzan kita menjawab. Hadisnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ini rajulun amma laisali qaidun yakuduni ilal masjid fasa'ala ayyurakhisalahu farakhasalahu falamma wala da'ahu hal tasma'un nida abisalah qala na'am qala fa'ajib. Artinya dari sahabat Abu Hurairah bercerita, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, kami ini lelaki yang tunanetra. Kami tidak punya keluarga yang membimbing kami ke masjid. Izinkanlah kami sholat di rumah. Nabi pun memberikan izin. Baiklah, kalau alasanmu seperti itu, aku perbolehkan sholat di rumah. Setelah orang itu mau beranjak meninggalkan Nabi, tiba-tiba Nabi balik bertanya, hal tasma'un nida abi sholat? Apakah kamu di rumah mendengar panggilan adzan untuk melaksanakan sholat? Si lelaki tadi menjawab, qala na'am, ya saya mendengar. Lalu Nabi menjawab lagi, qala fa'ajib. Nah ini Pak, fa'ajib kalau sekali lagi fa'ajib dulu ini diartikan jawablah.
Ini melihat keadaannya, Pak. Terus kalau adzan itu Pak Ajib dalam artian mereka atau beliaunya mengartikan mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, si pendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya itu sudah cukup, nggak usah ikut sholat jamaah. Kira-kira masjid ini bisa sepi, Pak? Begitu Pak Bakri adzan semuanya ikut menjawab. Pak Bakri komat, gak ada yang jawab, gak ada yang datang. Tolak nanti wong lapar repot-repot menjawab cukup. Inilah permasalahannya. Jadi Pak Ajib itu artinya penuhilah panggilan adzan itu. Kedua, mungkin si Ustadz tadi, mungkin ya, saya tidak mengatakan, lupa asal awal mula adzan itu seperti apa. Setelah Islam mulai berkembang, para sahabat berkumpul kota, menentukan waktu, tahayyanu. Ya Rasulullah, sekarang umat Islam sudah mulai banyak bagaimana memberitahukan saudara-saudara kita tentang waktu sholat. Apakah sebaiknya kita tidak membuat trompet saja agar mereka mendengar seruan adzan bersama? Nabi jawab, jangan, itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Lalu ada lagi yang muncul, bagaimana kalau membuat lonceng? Nabi menjawab lagi, jangan, itu adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Sampai ada yang muncul, bagaimana kalau membuat api unggun ya Rasul? Gak usah, itu kebiasaan orang-orang Majusi. Lalu bagaimana untuk memberitahukan saudara-saudara kita bahwa waktu sholat telah tiba? Lalu Nabi menyuruh Bilal, ya Bilal, kum fa'adzin. Kalau gitu berdirilah dan adzanlah. Sampai diajarkan tata cara adzan. Genap no adzan, ganjil no qomat. Ini pernah legenda juga. Tidak ada ulangin. Kalau adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ganap. Seterusnya betul dibalik malih. Asyhadu an la ilaha illallah, ganjil. Asyhadu an la ilaha illallah, ganap. Setelah qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Saya sempat bingung, ini bagaimana sih? Loh kan tidak benar, Pak. Kalimat yang itu menggenapkan adzan, mengganjilkan qomat. Tidak gitu, Pak. Yang dimaksud menggenapkan kalimat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu satu rangkaian, berarti masih ganjil. Ditambah lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ganap. Qomat jadi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ganjil, Pak. Akhirnya alhamdulillah, ulangin dulu. Balik. Wa idastansokaka lan nalikane njaluk nasihat sapa wong Islam ing sira, fa'ansah mangko nasihatana sira lahu marang Islam. Ini pernah saya dulu, ada ya alumni sini yang ketika itu masih di pondok, Pak goleki ya, tolong berikan kami nasihat.
Apakah kamu menghadapi masalah atau apa? Enggak ya, apa aja lah. Saran Bapak kepada saya. Saat ini jadi termasuk pimpinan pondok terkenal di Andiani. Bahkan sering diundang isi ke sini. Jadi ana wong Islam njaluk nasihat ana. Tapi ana sing aneh dinasehati mlayu. Mulane ayatnya kan, "Kama lahum anit tazkirati muridin, ka'annahum humurum mustanqirah." Kenapakah mereka itu ketika mendengar peringatan berpaling lari seperti himar takut harimau? Begitu mendengar suaranya si A salam langsung mewadep melayu. Saking gregetane boya napa. Padahal di sini apabila ada orang muslim minta nasihat, kamu nasihatilah. Wa idza atasa, ketika bersih fahamidallah dan memuji kepada Allah, fasamidu mongondongakno sira ing wong. Nuwun sewu ya. Ya walaupun ini sulit. Nabi ini nak bersin suaranya agak ditahan. Betul digawat asyik ditahan suaranya ya. Ya memang sulit. Namun Nabi ketika bersin suaranya ditahan, gak dipole. Apabila ada orang Islam bersin dan membacakan dalah, doakan. Wa idza marido lan nalikane lara sapa wong Islam, fa'udhu monggo nyambang ana njenguk sira ing wong kang lara. Dalam kajian yang lalu mungkin sudah disinggung, nanti Allah akan menanyai seseorang. Katakanlah misalnya si A dipanggil di sidang, A, dalam Gusti, kenapa saya sakit kamu tidak mau menjenguk saya? Si A menjawab, ya Allah, bagaimana mungkin engkau sakit sedangkan panjenengan Tuhan semesta alam? Ya napa saya sakit? Allah berfirman, Allah menjawab, seandainya kamu mendatangi orang yang sedang sakit, kamu akan menemukan aku di situ. Aku haus. Kenapa kamu tidak memberikan minum kepadaku? Ya Allah, bagaimana jenengan haus? Jenengan itu Tuhan semesta alam. Seandainya kamu mau memberikan orang yang sedang kehausan, kamu akan menemukan aku di situ. Jadi memberi, menolong, mengingatkan itu pahalanya besar. Seterusnya, saya lapar. Kenapa kamu tidak mau memberikan makan? Terus, napa mawon? Makanya Nabi menguatkan al-abdu fi aunillah madamal abdu fi auni akhi. Al-abdu fi aunillah makanal abdu fi auni akhi. Seorang hamba dijamin akan selalu mendapatkan pertolongan Allah selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Artinya orang itu kalau perhatian kepada orang lain, maka orang itu akan diperhatikan oleh Allah. Sebaliknya kalau orang itu cuek dengan orang lain, masa bodoh, ya dicuekin oleh Allah. Makanya saya tadi kan cerita sama anak-anak. Saya contohkan, ini cerita nyata Pak ya. Ada
seorang yang buta menjual camilan di pinggir jalan. Ada orang berhenti, berapa Pak jajannya? 1 bungkus 10.000 Mas. Saya beli 3 Pak. Oh iya, sama ambil sendiri. Udah Pak, ini uangnya. Uangnya pas atau kembali Mas? Ini zaman ngambil sendiri kembalinya. Betapa terkejutnya si pembeli. Astagfirullah, Bapak ini tidak bisa melihat. Benar Mas, saya tidak bisa melihat. Apa Bapak tidak khawatir ditipu orang? Ya, mungkin kalau saya ditipu berarti itu belum rezeki saya. Tapi saya tetap yakin Allah tidak akan keliru di dalam membagi rezeki. Masya Allah. Udah Mas, ambil kembaliannya. Udah Pak, tidak usah kembali. Tuku telu malah dibayari 50. Nah, rezeki moro. Apalagi Allah langsung memerintahkan kepada anak Adam, anfik ya ibn Adam, unfik alaika ilaika. Anak Adam, kon niku sing seneng infak ya. Kon kok tak infaki. Orang yang suka sedekah rezekinya lancar, gampang. Kalau almarhum Pak Broto dulu kalau menggambarkan seperti air sumur. Banyu sumur ya ditimbo, tinggi umbah-umbah, tinggi masak, tinggi adus. Ya waktu ditimbo jeru. Kadang-kadang sampai saat ditinggal sejenak sudah boleh kembali. Bahkan bersih. Manfaat untuk orang lain, airnya bersih kembali. Tapi kalau seandainya air sumur itu tidak diambil, tidak mungkin air itu meludak metu soalnya banjir. Tidak mungkin. Justru dengan tidak digunakan air itu malah akhirnya jadi banger, bahkan mengandung racun. Itu almarhum dulu dalam menggambarkan infak seperti itu. Ora kadang potongan masjid, Masya Allah Pak, masih duitnya wakil kalau infak ya leren diulai sing coklat. Ono abang, biru, hijau, abu-abu, coklat. Kira-kira sing sampean jauh sing timbah, sing abang apa sing biru? Sing biru mawon. Kok akeh. Nuwun sewu Pak ya. Jadi kalau menurut sebuah ayat surat Ali Imran insyaallah ya, pas juz 4 nomor 3 nih ya Pak. Lan tanalul birra kata tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala. Kata tunfiku mimma tuhibbun, hingga kamu rela menafkahkan harta yang paling kamu sukai. Wa idza mata, apabila mati sapa wong Islam, fatabihu ngantarno sira, ngetutno sira ing wong Islam. Jadi dalam riwayat Muslim, hak orang Islam itu ada 6. Apabila kamu bertemu, berikan salam kepadanya. Apabila dia mengundang kamu, penuhi undangannya. Apabila dia minta nasihat, nasihati dia. Apabila dia bersin dan membacakan dalam, doakan dengan doa yarhamukallah. Setelah yang bersin didoakan, yang bersin disunahkan untuk menjawab kembali, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu dan memperbaiki perilakumu.
Wa an Abi Umarah, saking Abi Umarah bin Azib mat. Wa an Abi Umarah Al-Bara bin Azib, panggilannya Abi Umarah. Abi Umarah. Pak Heri. Pak Heri itu namanya Pak Tugiman. Ya, seperti itu. Abi Umarah nama aslinya Bara. Bapaknya namanya Azib radhiyallahu anhu. Berarti karo-karone muslim iki. Kala ngucap sapa Bara atau Abi Umarah. Amarona merintahake ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bain kelawan pitung perkara. Wa nahana lan larang sapa nabi ing ingsun an sabain saking pitung perkara. Jadi Bara bin Azib bercerita, saya dulu pernah diperintahkan oleh Nabi 7 perkara dan dilarang mengerjakan 7 perkara. 7 perkara yang berupa perintah, amarona merintahno sapa Nabi ingsun, 1 bi iyadatil marid, nyambangi wong kang lara, 1. Yang kedua, wa itba'ul janaizi, mengantarkan, mengiringi jenazah. Mengiringi, mulane ngetone jenazah niku teng arep mburi kiwa tengen. Ngiringi. Cuma gini nak teng arep niku biasane ketututan sampai sini kok masih mikul. Wa tasmiti hadisi, mendoakan orang yang bersin. 1, 2, 3, 4. Wa ibraril muksin, bagusi sumpah, memenuhi janji. 5. Wa nasril madlumi, menolong orang yang dianiaya. Wa ijabati da'i, memenuhi undangan. Wa ifsa'is salam, menebarkan salam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Wa ifsa'is salam, menebarkan salam. Bahkan dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta takabu. Kalian tidak bisa masuk surga sehingga kalian menjadi orang yang beriman. Dan kalian belum bisa dianggap orang yang beriman sebelum kalian bisa mewujudkan kasih sayang sesama mukmin. Awala adlukum ala syai'in, maukah kiranya kalian aku tunjukkan sesuatu? Idza fa'altumuhu takabbtum, apabila sesuatu itu kamu praktekkan, kamu akan bisa mewujudkan kasih sayang. Afsus salam bainakum, tebarkan salam, masyarakatkan salam di antara kalian. Kalau pemerintah punya program menyalamkan olahraga, memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Saya punya program menyalamkan masyarakat, memasyarakatkan salam. Ini monggo ya, dibiasakan, dilatih aja bel ya, aja klakson. Assalamualaikum, manfaatnya gede nih. Tapi semuanya yang belum dia datang ya. Ya, ada jejer. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
Wa nahalan ngarang sapa Nabi Izan an khatimid dadi an khawatimah au takhattumi bidadi ali-ali emas. Ini bukan hanya ali-ali, artinya emas. Apakah itu gelam, kalung, melar, anting-anting? Sama kan dengan kata lanang-lanang gawe kalung. Nah, India niku irunge tapi wedok Pak. Mboten apa-apa irunge di kayak ali-ali. Tapi nak lanang boleh jual beli tapi tidak boleh menggunakan. Termasuk sutra. Jual beli sutra, jual beli emas boleh, tapi kalau mengenakan dilarang. Wa ansur bil bidati, menggunakan tempat minum, apakah itu gelas, apa cingkir, morong, teko perak. Wa anil maya siril khomri, spray teko sutra. Wanil kosi, kosi itu sutra, kosi buatan kosi Pak ya. Ada yang memberikan makna sutra yang keras. Wa an lubsil kariri, mengenakan sutra. Wal istabrogi, dan sutra yang tebal. Wa dibaji, dan sutra dibat. Ada dibat itu Pak, sutra yang disulam dengan benang emas. Sutra atau kambal Pak, itu yang disebut Mas Tani, campuran sutra. Makanya ada sutra tebal, sutra tipis. Senang sutradara. Sutra tebal, sutra tipis. Ali-ali, wadah, terus spray, kain, baju termasuk, dan mengenai. Sutra ini boleh dipakai bagi orang yang terkena sakit gatal. Gatal semacam di pondok namanya ciples. Jadi gudeg nih Pak, nampun parah, niku nak dalu niku mengeluarkan air. Kalau kain biasanya itu nih Pak, kelet. Jadi misalnya kaos lengan panjang ya, kena ilu, ilune gudeg, niku tangi turun niku mboten kena dicoplok, kelet. Tapi kalau sutra, dan itu mempercepat proses kesembuhan. Sajane, menurut napa ya? Keyakinan kula nggih nate pala. Jadi untuk anak-anak yang terkena gudeg, itu kalau mandi ya, seluruh pakaiannya digerojoki, langsung ganti. Mboten dicoplok, digawe malih. Niku praktek kula biyen. Jadi langsung grojokan ganti. Sing digawe misalnya klambi dicoplok, diganti mboten digawe malih. Insyaallah dengan cara seperti itu cepat sembuh. Mboten kadang-kadang sampai digonang dia, ya men prakteknya ngoten ya. Jadi cara virus niku ya, tenggene kathok napa di celana dalam misalnya kayak digawe maneh percuma.
Ini tolong ustadz-ustadz itu barangkali bisa ada manfaatnya. Jadi anak-anak diserukan kalau mandi, kalau memang dilepas, tolong langsung diganti, dicuci. Nah nyuci gak ngoten Pak. Grojokan itu yang paling bagus. Karena dilepani bak, ya sih ini kembali Pak. Makanya kalau saya praktek saya mencuci, ya ini biasa loh, waktu dalam keadaan sakit. Setelah dikucek, dibilas, digerojok Pak. Di luar nih, digerojok gimana? Lalu kalau kedian nih Mak, ini pun sewu, jujur mawon. Kedian nih buatan ada yang diumbani, buatan mantep ya, kalau umbai diri. Soalnya gimana nih? Setelah dikucek, diperas, digerojoki malih. Untuk menghilangkan sisa-sisa barangkali ada napa nggih najis barangkali kalau digerojok langsung hilang. Babi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan wa in sadidolati, dan mengumumkan benda yang hilang. Nuwun sewu Pak. Kula winginan niku mampir ke masjid. Kirangan arahnya pun napa Probolinggo napa pundi. Memang dereng salat Pak. Ayo sih, dereng salat dhisik. Teng jambane masjid niku disediakan kayak bakul bakso nih Pak, meja sak dingklinge, meja sak dingklinge. Ternyata sehabis salat disuruh duduk, silakan Bapak membuat kopi atau teh, snack tanpa bayar. Terus ada yang delok tengene kayak Masya Allah Pak, barang hilang. Enten gelang, emas, enten kalung niku disimpan Pak niku. Barang hilang, barang siapa yang merasa kehilangan, kapanpun bisa berhubungan. Tapi yang juga nggak kudu gawe surate Pak. Masya Allah, saya tertegun luar biasa. Jadi snack ya, niku mboten malah kaya. Sing luwih terkesan gini lah, barang hilang ana aloji, ana duit, ana kalung, ana disimpan. Itulah orang yang amanat dengan ini. Wa in sadidalati, mengumumkan benda yang hilang. Zada bisa fi'il awal. Jadi menambah dari 7 yang pertama tadi. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah pengajian yang kami hormati, mungkin sampai di sini kajian kita untuk kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana srif anna dzata jahannama inna dzataha kana ghirama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum